warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Masih baik-baik aja kan? Perkenalkan terlebih dahulu, saya Ita Tiasya Fitri, NIM 1705520196. Saya dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tigubang Unisbank Semarang. Dan tujuan presentasi kali ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah audit investigatif dan bertujuan juga untuk berbagi ilmu kepada teman-teman semua yang udah menonton tentang peranan auditor internal dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan yang sering timbul di suatu perusahaan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Maka selanjutnya kita akan masuk ke pembahasannya. Materi presentasi kali ini yaitu yang pertama tentang fenomena yang berkaitan dengan kecurangan, yang kedua teori kecurangan yaitu Diamond Theory, yang ketiga komponen pengendalian internal, yang keempat peran internal auditor dan mencegah dan mendeteksi kecurangan, yang kelima kompetensi internal auditor. Yang pertama, saya akan membahas fenomena yang berkaitan dengan kecurangan. Fenomena kecurangan yang terjadi umumnya di sebuah perusahaan yang diawali dengan adanya peluang untuk melakukan penyimpangan. Penyimpangan tersebut biasanya dilakukan melalui laporan keuangan, karena laporan keuangan sebagai acuan bagi para pengguna informasi keuangan untuk melihat bagaimana kondisi keuangan perusahaan tersebut. Maka bisa jadi kecurangan akan dilakukan dengan mensabotase laporan keuangan. Saya akan memberikan contoh fenomena yang berkaitan dengan kecurangan yang ada di Indonesia, yaitu tentang kasus korupsi Aulia Tantowi Pohan. Aulia Tantowi Pohan merupakan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aulia Tantowi Pohan yaitu berupa penyalahgunaan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia atau YPPI senilai 1 miliar. Kasus ini menyalahgunaan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia atau YPPI, Tantowi Pohan tidak melakukan dengan sendiri, melainkan bersama rekan-rekannya, yaitu bersama Maman H. Mantri, Bunbunan EJ, Hurapea, dan Aslim Tajudin. Kasus korupsi ini terjadi karena adanya pro dan kontrak, dikarenakan menurut pemberitahuan Aulia Tantowi Pohan tidak ikut memakan hasil kasus korupsi yang terjadi, tetapi Aulia Pohan yang memiliki ide tersebut untuk melakukan penyalahgunaan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia atau YPPI. Majelis Hakim Pengendalian Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor memutuskan Aulia Tantowi Pohan dan rekan-rekannya mendapatkan hukuman penjara selama 4-4,5 tahun serta membayar denda sebesar 200 juta. Dengan itu, Majelis Hakim Pengendalian Tindak Pidana Korupsi telah menilai bahwa Aulia dan rekan-rekannya Aulia Tantowi Pohan dan rekan-rekannya telah menyetujui pencairan dana sebesar 1 miliar tersebut di luar dana sistem anggaran. Pada saat peringatan HUT Republik Indonesia yang ke-65 tahun 17 Agustus 2010,
Aulia Tantowi Pohan dan rekan-rekannya menerima remisi dengan pengurangan hukuman selama 3 bulan. Usai menerima remisi sejak 18 Agustus 2010, Aulia Tantowi Pohan dan rekan-rekannya resmi bebas bersyarat, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dia sudah bisa pulang ke rumah, tetapi tidak boleh kemana-mana sampai masa tahanan berakhir dan harus membayar denda kepada negara. Pembebasan bersyarat tersebut telah diterima oleh Aulia Tantowi Pohan dan rekan-rekannya setelah dia menjalin 2/3 masa tahanannya. Aulia Tantowi Pohan dan rekan-rekannya ditahan sejak 27 November 2008 dan Mahkamah Agung telah mengurangi hukuman pidananya dari 4 tahun menjadi 3 tahun penjara. Yang kedua, kita akan membahas tentang teori kecurangan, yaitu Diamond Theory. Teori kecurangan yaitu Diamond Theory adalah teori yang menunjukkan hubungan antara 4 elemen, yaitu insentif atau dorongan, opportunity atau kesempatan, rationalization atau pembenaran, dan capability atau kapabilitas. Yang pertama yaitu insentif atau dorongan. Merupakan suatu dorongan yang timbul karena adanya tuntutan atau tekanan yang dihadapi oleh seseorang. Insentif dapat memicu terjadinya kecurangan seperti keserakahan yang mengakibatkan tekanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua yaitu ada opportunity atau kesempatan. Merupakan suatu kesempatan yang timbul karena terdapat kelemahan pengendalian internal organisasi atau perusahaan dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Opportunity dapat terjadi karena adanya kuasa terhadap organisasi dan juga karena seorang pelaku yang melakukan kecurangan mengetahui kelemahan dari sistem-sistem yang ada. Yang ketiga yaitu rationalization atau pembenaran, merupakan kondisi di mana suatu pelaku kecurangan mencari pembenaran terhadap tindakan yang dilakukan untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang cepat. Yang keempat yaitu capability atau kapabilitas, merupakan sifat dan kemampuan pribadi seseorang yang mempunyai peran besar yang memungkinkan melakukan suatu tindakan kecurangan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang komponen struktur pengendalian internal. Komponen struktur pengendalian internal yaitu ada 5, yaitu yang pertama lingkungan pengendalian atau control environment, merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian intern lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian memiliki tujuan komponen yaitu yang pertama integritas dan nilai-nilai etik, yang kedua komitmen pada kompetensi, yang ketiga falsafah manajemen atau filosofi dan gaya pengoperasian, yang keempat struktur organisasi, yang kelima dewan komisaris atau direksi dan komite audit yang efektif, yang keenam pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, yang ketujuh kebijakan dan prosedur kepegawaian. Untuk komponen struktur pengendalian internal yang kedua yaitu tentang penilaian resiko atau risk assessment, yaitu identitas, analisis, dan manajemen resiko entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan
yang disajikan secara wajar sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Proses penilaian resiko entitas memperhatikan keadaan serta kejadian internal dan eksternal yang dapat sangat mempengaruhi kemampuannya dalam mencatat, memproses, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Komponen pengendalian internal yang ketiga yaitu ada aktivitas pengendalian atau control activities, merupakan kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh manajemen untuk mengantisipasi resiko yang dapat menghalangi entitas mencapai tujuannya. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diaplikasikan pada berbagai tindak organisasionalnya atau fungsionalnya dalam sebuah entitas. Komponen pengendalian internal yang keempat yaitu informasi dan komunikasi atau information and communication, merupakan informasi dan communication mengidentifikasikan penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melakukan tanggung jawab mereka. Komponen pengendalian internal yang kelima yaitu ada pemantauan atau monitoring, merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian intern pada suatu waktu. Pemantauan dapat dilakukan melalui aktivitas terus-menerus atau evaluasi terpisah. Prosedur pemantauan yang terus-menerus dilakukan terhadap aktivitas rutin yang normal terjadi dalam suatu entitas, serta mencakup aktivitas manajemen dan pengawasan yang biasa. Untuk materi yang keempat yaitu tentang peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Untuk lebih berhasilnya peran auditor dalam mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan, sebaiknya internal auditor perlu memahami kecurangan dan jenis-jenis kecurangan yang mungkin terjadi dalam perusahaan tersebut. Pencegahan kecurangan. Pencegahan kecurangan merupakan aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam penetapan kebijakan, sistem, prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan Dewan Komisaris, manajemen, dan personil lain. Perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai dua tujuan pokok, yaitu kendala pelaporan keuangan, efektivitas, efisiensi, operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk mencegah terjadinya risiko kecurangan dalam sebuah perusahaan dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, membantu struktur pengendalian internal yang baik agar keamanan harta perusahaan terjamin dari kegiatan operasi berjalan lancar dengan efektif dan efisien. Manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian internal yang baik dan efektif untuk mencegah terjadinya kecurangan pada sebuah perusahaan. Terdapat 5 komponen pengendalian internal yang saling berkaitan atau saling terkait, yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian atau control environment. Yang kedua, penaksiran resiko atau
risk assessment. Yang ketiga, standar pengendalian atau control activities. Yang keempat, informasi dan komunikasi atau information and communication. Yang kelima, pemantauan atau monitoring. Mengefektifkan aktivitas pengendalian yaitu dengan cara review kinerja. Efektivitas pengendalian ini mencangkup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan perkiraan. Selanjutnya, pengelolaan informasi. Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otoritas transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pengendalian fisik. Aktivitas yang mencangkup keamanan fisik, aktivitas penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktivitas dan catatan. Selanjutnya, pemisah tugas dengan memberikan tanggung jawab pada orang yang berbeda untuk memberikan otoritas pencatatan transaksi dan penyelenggaraan penyimpanan aktivitas. Yang ketiga yaitu menentukan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip good corporate governance atau bisa disingkat GCG yang saling berkaitan satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efektif dan efisien. Yang keempat, mengefektifkan fungsi internal audit. Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Selanjutnya yaitu auditor memiliki peran yang sangat penting dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam penyajian laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam SA 220. Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum, atau dibedakan dalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern. Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknik yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yaitu yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Untuk mengatasi kecurangan, yang pertama, kita perlu membangun struktur pengendalian internal di sebuah perusahaan yang baik. Yang kedua, kita perlu mengefektifkan aktivitas pengendalian di sebuah perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kultur organisasi di sebuah perusahaan dengan baik. Yang keempat, mengefektifkan fungsi internal auditor perusahaan yang baik. Untuk
Materi yang kelima yaitu tentang kompetensi internal auditor. Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Eli Suhaiji menjelaskan bahwa kompetisi artinya auditor harus mempunyai kemampuan, keahlian, dan berpengalaman dalam memahami kriteria dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambil nantinya. Sedangkan kompetensi internal auditor menurut International Professional Practices Framework atau disingkat IPPF menyatakan bahwa keahlian merupakan seorang auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab. Yang kedua, kecermatan profesional. Seorang auditor internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan yang layak dilakukan oleh seorang auditor internal yang prudens dan kompeten. Dalam menerapkan kecermatan profesional auditor perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ruang lingkup penugasan. Yang kedua, kompleksitas dan materialitas yang cukup dalam saat penugasan. Yang ketiga, kecukupan dan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan proses governance. Yang keempat, biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam penugasan. Selanjutnya masih berkaitan dengan kompetensi internal auditor, yaitu ada mutu personal. Mutu personal itu dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, seperti berperilaku terbuka atau open-minded, berpikiran luas atau broad-minded, mampu menangani ketidakpastian, mampu bekerja dalam tim, rasa ingin tahu atau inkuisitif, mampu menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah, dan menyadari bahwa beberapa temuan dapat bersifat subjektif. Yang kedua yaitu tentang pengetahuan umum. Seorang auditor harus memiliki pengetahuan umum yang luas untuk memahami entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan audit saat melakukan tugas. Pengetahuan dasar ini meliputi kemampuan untuk melakukan review analitis, pengetahuan teori organisasi, pengetahuan auditing, dan pengetahuan tentang sektor publik. Yang tidak boleh terlupakan adalah pengetahuan akuntansi untuk membantu dalam memahami siklus entitas dan laporan keuangan serta mengelola data dan angka yang diperiksa. Yang ketiga, seorang auditor harus memiliki keahlian khusus. Keahlian khusus yang harus dimiliki oleh seorang auditor yaitu antara lain keahlian untuk melakukan wawancara kepada pihak yang nantinya akan diperiksa,
kemampuan membaca cepat pada saat nanti melakukan pemeriksaan, statistik, yaitu pada saat nanti kita mengukur angka-angka pada saat melakukan pemeriksaan, keterampilan mengoperasionalkan komputer, yaitu untuk nantinya seorang auditor membuat laporan setelah melakukan tugasnya, serta kemampuan menulis untuk mencatat pada saat melakukan pengauditan atau pada saat bertugas dan mempresentasikan laporan dengan baik. Dan kita untuk bisa berbicara dengan tata bahasa yang baik untuk mempresentasikan hasil dari laporan yang telah dibikin oleh seorang auditor. Kesimpulan dari materi kali ini tentang peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan, yaitu kita dapat mengetahui fenomena yang berkaitan dengan kecurangan yang ada di Indonesia maupun di negara-negara lain yang sudah maju maupun berkembang. Oleh karena itu, kita harus waspada karena adanya kecurangan yang terjadi di suatu perusahaan atau yang di lainnya. Biasanya kecurangan tersebut terjadi di suatu perusahaan dengan awalnya melakukan penyimpangan, yaitu dengan menyalahgunakan atau menginformasikan laporan keuangan tersebut yang tidak sebenarnya atau kurang benar. Dan kita akan mengetahui tentang teori kecurangan, yaitu teori Diamond. Teori Diamond itu merupakan pengembangan dari front triangle atau teori yang menunjukkan hubungan antara 4 elemen, yaitu insentif atau bisa disebut dengan dorongan. Yang kedua, opportunity atau bisa disebut juga dengan kesempatan. Yang ketiga, rationalization atau bisa disebut juga dengan pembenaran. Yang keempat, ada capability atau bisa disebut juga dengan kapabilitas atau kapasitas. Dan kita juga mengetahui tentang komponen pengendalian internal, yaitu ada lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, dan informasi komunikasi dan pemantauan atau monitoring. Serta kita juga mengetahui tentang peranan seorang auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan, berupaya untuk menghilangkan sebab-sebab timbulnya kecurangan. Karena pencegahan kecurangan itu bisa terjadi oleh seseorang yang sedang merasa kurang cukup, dan kita lebih baik mengatasinya daripada bila terjadi kecurangan pada suatu perusahaan. Serta kita juga mengetahui tentang kompetensi internal auditor dari berbagai macam sumber, yaitu ada dari Siti Kurnia Rahayu dan Eli Suhayati, dan dari International Professional Practice Framework atau IPPF, yang dimana International Professional Practices Framework atau IPPF yaitu menyatakan bahwa ada 2, keahlian dan kecermatan profesional. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan.
Semoga kita semua diberi kesehatan dan diberi kelancaran, dan semoga keadaan ini cepat berlalu agar kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Tetap di rumah ya teman-teman, biar virus ini segera berakhir. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.